Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa beriktikaf, bisa kita beribadah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita niat untuk intizarus sholah, kita niat untuk memerangi kebodohan kita niat membuat taman-taman surga, kita buat ini majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Hadirin rahimakumullah, kita bahas mengenai beberapa hal yang berkenaan dengan istighfar. Kemarin itu ada istighfar Rajab sebutnya ya. Sekarang udah kelewat istighfar Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ilal Hasan al-Basri. Seorang lelaki datang kepada Imam Hasan al-Basri. Faqala lahu, kemudian ia berkata, Innas sama'a la tumtir. Ini terjadi kemarau, langit tidak lagi menurunkan hujan. Begitu kira-kira yang dikatakan seorang lelaki kepada Imam Hasan al-Basri. Kalau kita kebanyakan hujan malah. Faqala lahu al-Hasanu istaghfirillah. Imam Hasan menyatakan, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar. Summa ja'ahu akharu, kemudian datang lagi ada lelaki lain kepada Imam Hasan al-Basri. Ashku al-faqr, dia mengadu, minta solusi untuk mengatasi kepakiran. Kalau fakir ini tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, tidak punya usaha. Kalau miskin itu ada usaha, cuman tidak terpenuhi, tidak tercukupi kebutuhannya. Kita hampir semua miskin ini. Ya, kalau fakir mah enggak lah ya. Faqala lahu, kemudian Imam Hasan mengatakan, istaghfirillah, beristighfar pada Allah. Ja'ahu salisun, ada lagi Pak, datang lagi. Orang yang ketiga datang lagi dan berkata kepada Imam Hasan al-Basri, imro'ati akhir la talid. Aku punya istri tidak bisa melahirkan. Akhir itu mandul, tidak bisa melahirkan. Faqala lahu, kemudian Imam Hasan Basri mengatakan lagi, istighfar kepada Allah, istaghfirillah. Summa ja'u ba'da zalika man qala lahu, ada lagi, datang lagi, ini yang keempat berarti. Datang lagi kepada beliau, kemudian beliau mengatakan, ajdabatil ardu falam tunbit. Ini kita ini atau petani lah ini kayaknya. Dia menanam tapi tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Ini ada pohon tapi tidak berbuah. Nah, ini mengadu kepada Imam Hasan al-Basri. Faqala lahu istaghfirillah. Dah kamu banyakkan aja istighfar. Summa jaa ba'da zalika. Datang lagi. Orang keberapa ini? Datang lagi orang lagi. Jappal ma'u fil ard. Datang lagi, katanya, Imam, Tuan, ini sudah kering ini, sumur-sumur udah nggak ada airnya.
Sungai-sungai lagi tidak ada, tidak mengalirkan air lagi. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan lagi, istighfirillah. Beristighfar kamu kepada Allah. Faqala al-hadiruna lil Hasan, ajibna laka kullama ja'aka syakin qulta lahu istighfirillah. Ini orang-orang pada akhirnya kok yang memperhatikan itu kan. 1, 2, 3, 4, 5 orang datang kepada beliau itu, solusinya itu istighfar kepada Allah. Maka hadirin itu berkata, Syekh, Tuan, kok semua yang datang kasusnya berbeda-beda, tapi semuanya Tuan suruh untuk membaca istighfar. Kemudian Imam Basri mengatakan, apa kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Nuh ayat 10 dan ayat 12. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah lah yang menurunkan hujan untuk kalian dengan hujan yang deras yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang bisa mewujudkan mata air dan mengalirkan air kali. Midrar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah juga yang memberikan anugerah yang memperbanyak kalian harta benda, anak cucu. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah yang membuat, yang menjadikan buat kalian itu tumbuh-tumbuhan yang rindang. Jannat itu tumbuhan yang rindang sehingga dari atas itu nggak bisa ngelihat tanah ke bawah. Rimbun rindang, jannat. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah tuh yang membuat, yang menjadikan sungai-sungai itu mengalir. Itu dengan semuanya dengan istighfar. Dengan sebab istighfar Allah menurunkan hujan. Dengan sebab istighfar Allah memberikan kita harta. Dengan sebab istighfar Allah Subhanahu wa taala menjadikan buat kita anak dan keturunan. Dengan banyak istighfar kita akan dibuatkan kebun-kebun dan tumbuhan-tumbuhan yang rindang. Dan dengan istighfar kita itu akan dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kali-kali sungai-sungai yang mengalir. Nah, ini baru satu itu ya. Begini Bapak-bapak. Jadi jangan dianggap apalagi bid'ah, apalagi musyrik. Kalau ada seseorang itu datang, kemudian dia bertanya, kemudian dia minta solusi gimana bagusnya. Di zaman Rasul juga begitu Pak. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wastaqa'an faqri. Itu ada. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan. Saka itu mengadukan tentang kefakirannya, tentang kesusahan, problema hidupnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, iza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Ini solusi dari Nabi nih. Coba kamu kalau kamu masuk rumahmu sendiri itu jangan lupa salam kepada keluargamu, salam kepada istrimu. Jangan sampai kita ini suka salamnya hebat bagus ke rumah orang. Begitu ke rumah sendiri, di dalamnya ada istri dan anak kita sendiri, kita nggak terbiasa dengan salam. Ini Rasul itu bilang begitu. Kemudian kalau tidak ada orang itu di dalam rumahmu itu tidak ada, maka fasallim alayya. Coba kamu salam kepadaku. Kata Nabi itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Biasakan kalau kita ke rumah, di rumah tidak ada siapa-siapa. Kita masuk ke kamar kita pegang kuncinya nih. Pegang kuncinya, jangan lupa
Salamin untuk kita. Assalamu alaina. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diajarkan. Kemudian Nabi suruh baca kulhu, Pak. Sekali baca kulhu aja. Setiap kita masuk rumah, salamin ahli keluarga kita kalau ada, kemudian kita baca kulhu. Sahabat itu mempraktekkan. Setelah dipraktekkan itu sampai kata Nabi itu sampai perawi itu, sahabat itu memiliki harta yang sampai melimpah kepada tetangganya. Nah, ini hal-hal yang kayak begini emang ya terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan kadang-kadang ya kita kan tidak membuat dan kita tidak menjadikan ya kan, doa kita, sunnah Rasul kita, agama kita itu tidak dijadikan sebagai solusi. Ini bukan win-win solution ini kayak begini ya. Kita memikirnya pakai akal aja, gitu. Pakai usaha kita aja. Padahal kita hidup aja kita ini nggak bisa ngatur diri kita sendiri ya nggak bisa. Coba Bapak bisa ngatur ngedip nggak? Ngedip aja atur coba sendiri coba atur. Nggak bisa kita ngatur. Lidah kita, bibir kita. Apalagi Pak yang namanya hati, yang namanya lambung, yang namanya usus. Ya Allah saya kena GERD katanya Pak ini. Kena apa namanya lambungnya ini Masya Allah. 1,5 bulan mungkin ya. Ngeri nih saya ini kenapa ada bengkak di sini nih. Ini karena lambung katanya. Ya tapi alhamdulillah ya. Memang kita nggak bisa ngatur Pak, nggak bisa. Apa kita bisa ngatur usus kita? Itu ketika kita hidup. Gimana kalau kita udah mati? Iya, apalagi tidur aja kita nggak bisa buat apa-apa. Apa tangan kita bisa dikendalikan ketika kita tidur? Kaki kita tidak bisa. Sebenarnya kita tuh nggak bisa punya apa-apa kok. Aneh amat ya. Aneh kita ini kok ketika kita dalam mencari harta, dalam mencari kebahagiaan, kok kita ini kayak punya aturan sendiri dan kayak punya kemampuan sendiri gitu. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini ya Allah karim ya mengenai istighfar. Kita ini kan begini. Istighfar ini bukan hanya kita berpikir bahwa dengan istighfar itu kita itu punya salah. Kita punya dosa. Ada orang yang berkata, ayo perbanyak istighfar. Emang saya salah apa? Ketika dia dapat musibah, dosa saya apa? Allah karim. Oh apa coba tolong perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira menurut Bapak punya salah enggak? Enggak ada ya. Rasul enggak salah. Enggak ada salahnya Rasul. Rasul ada dosanya enggak? Tidak ada. Rasul tidak ada dosanya Rasul itu. Coba Bapak-bapak tanya kepada sahabat yang tahu bagaimana Rasul beristighfar. Rasul istighfarnya itu paling tidak itu 70 kali. Rasul itu istighfarnya satu hari mengatakan 100 kali sehari. Dosa enggak pernah. Yo kita dosa terus-terusan. Istighfar enggak. Ya Allah. Iya kan? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya kata Allah, ma taqaddama min zambi. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahajudnya aja itu setiap malam terus-terusan tahajud. Karena Rasul wajib bagi Rasul itu tahajud. Tiap malam tahajud terus-terusan. Kita tiap malam tidak tahajud terus-terusan begitu. Ulangi lagi, Rasul yang sudah dijamin diampuni dosanya, Rasul itu tidak ada lagi, tidak pernah lah melakukan kesalahan dan dosa, tapi Rasul justru memperbanyak istighfar. Artinya ini istighfar itu tidak hanya kaitannya dengan kita dosa, dengan kita salah. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, coba kita lihat. Ketika kita selesai melaksanakan sholat, apa yang pertama Rasul lakukan? Istighfar Pak. Coba ya. Padahal kita setelah melaksanakan sholat. Ini sudah melakukan ibadah yang terbaik yaitu sholat. Tapi yang dicontohkan oleh Rasul SAW malah kita istighfar. Nah, ini kan ini coba. Satu Bapak-bapak, kita melaksanakan kebaikan itu belum tentu baik.
Kita melaksanakan sholat apa kita sudah benar kita melaksanakan kebaikan? Belum tentu, Pak. Karena kalau kita sholat tidak karena Allah aja, bau bangkai Pak kita, bau busuk. Dan Allah tidak mau nerima. Nah coba itu. Makanya Masya Allah, kata Allah, fawailul lil musholin tuh tadi itu dibaca oleh imam. Nerakawel. Celaka betul. Orang yang sholat, celaka. Padahal dia melakukan kebaikan. Ini kan ada hal Pak, yang mungkin kita tidak terasa gitu. Yang mungkin kita tidak terasa. Kita melaksanakan kebaikan itu belum tentu ya kita baik. Ada aja salahnya. Abi contohkan misalkan Abi sekarang ini ngajar di sini. Mungkin Bapak anggap baik mungkin. Baik mungkin. Tapi belum tentu Pak. Karena Abi juga meninggalkan kewajiban di rumah. Iya, kan bapak-bapak wali santri nyerahin sama Abi. Coba kan gimana? Kan belum tentu Pak, belum tentu. Apa yang azan, apa yang imam, apa yang qomat, apa yang ngurus masjid itu berbuat baik, apa jadi baik? Belum tentu Pak. Belum tentu. Siapa tahu dia jadi imam itu tujuannya cari duit. Tujuannya cari kehormatan. Kan banyak sekali kesalahan kita. Kemudian Rasul mengatakan innallaha law azzaba ahlas samawatihi wa ahla ardihi. Sesungguhnya Allah itu kalau Allah itu menyiksa penduduk bumi, penduduk langit, itu la azzabahum wa huwa ghairu zalim. Ingat itu. Kalau Allah sampai menyiksa hambanya, itu bukan berarti Allah itu zalim. Kita yang suka menzolimi diri kita sendiri itu. Kita sendiri. Nih, Allah menciptakan mata contoh. Allah menciptakan mata. Buat apa? Buat kita itu menikmati fadilah, faedah, manfaat mata itu. Bersyukur kita punya mata. Tapi ingat kalau mata itu dipakai maksiat, maka terpaksa toh Allah akan menyiksa. Itu sudah ketentuan Allah. Nah Allah akan siksa. Kira-kira mata kita sakit enggak? Mata kita protes Pak. Mata itu protes. Jadi disiksa mereka, dihajar, dihantam oleh Allah Subhanahu wa taala mata itu. Nah, kenapa mata sampai disiksa? Karena kita ini menzolimi mata kita sendiri dengan kita melaksanakan maksiat. Demikian tangan, coba tangan kalau mencuri diapain? Dipotong tangannya. Dipotong tangan. Itu di dunia, hukum di dunia. Gimana di akhirat? Makanya semuanya nanti kalau Allah menyiksa kuping kita, menyiksa tangan kita, menyiksa kaki kita, menyiksa badan kita, ini dalam cerita Isra Mi'raj itu. Udah Isra Mi'raj udah? Oh, itu ceritanya kayak apa? Itu ada orang yang menggeprek kepalanya. Ada yang menggeprek kepalanya. Kemudian ada yang mencakar-cakar badannya. Macam-macam itu. Itu semuanya adalah orang yang menzolimi tangannya, menzolimi kakinya, menzolimi matanya, menzolimi kemaluannya. Menzolimi itulah sebabnya Allah menyiksa. Bukan karena Allah zolim. Nah, kemudian walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Kalau Allah memberikan magfirah ampunan, Allah memberikan rahmat, maka rahmat Allah buat kita ini, buat mereka, buat umat Islam, buat semuanya itu adalah itu lebih baik daripada amalnya mereka sendiri. Kita ini kalau dihitung kita ini Pak, sholat kita ini untuk menukarkan nikmat mata aja nggak bakalan Pak. Ya coba kita misalkan ya, Pak Masdar mau berapa harganya kerja sholat kita itu, ya kan? Nih Pak Masdar punya gaji, katakan 8 jam, sehari 8 jam ya, 8 jam. Gajinya berapa 8 jam? Pak Masdar, coba sholat berapa?
menit. Sholat berapa menit? Kalau 5 menit aja kita sholat kalau sendiri paling 2 menit paling. 5 menit aja kita sholat. Berarti 5 cuma 25 menit Pak. 20 menit. Oke lah, gajinya sama dengan apa namanya? Sama dengan gajinya yang kerja 8 jam. Misalkan. Kira-kira itu. Bisa enggak buat membeli mata 2? Enggak ada. Kan enggak bisa Pak. Enggak bisa. Makanya wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, enggak bakalan bisa Pak. Ulangi lagi enggak bakalan bisa. Terus apa coba kita ini? Dengan ibadah kita ini kemudian minta surga. Itu di rumah sakit, pada rumah sakit ya Rabbana ya Karim. Hanya beli oksigen aja Pak, sehari 500.000 dengan segala macamnya. Napas doang itu Pak. Saya ngebedulin gigi 1 aja 9 juta habisnya. 1 doang Pak. 4 kali pertemuan. Ya Allah, kita punya gigi ini Pak. Ya Allah Karim, enggak bakalan ulangi, enggak bakalan. Jadi kita masuk surga itu karena ampunan Allah, magfirah namanya. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Ini kalau kita sudah diampuni oleh Allah, nggak ada namanya dosa besar, nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni, nggak ada yang namanya dosa kecil, nggak ada. Besar semuanya, ini masalah ya Allah masalah kita. Allah Akbar. Coba bapak-bapak, Abu Bakar Siddiq. Ini Abu Bakar Siddiq ini kan namanya As-Siddiq namanya. Kalau Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman itu disebutnya oleh Rasul itu sebut diantaranya As-Syahid. Ya. Jadi ketika Rasul itu berada di gunung, itu ada jabalnya di antara Jabal Nur itu. Goyang itu Pak. Goyang. Marah Rasul juga. Di atas kami ada Nabi, ada Siddiq, ada Syahid, kata Nabi itu. Oh dia. Ini ngelihat kayak begitu tuh. Lihat kayak begitu tuh. Sayyidina Umar juga pernah ada gempa, marah Pak. Bumi diinjaknya oleh siapa namanya? Digedik gitu kan oleh Sayyidina Umar ini ya. Dimarahin gempa sehingga tidak ada gempa. Sampai seperti itu tuh ya. Manusia yang paling hebat setelah Rasul itu Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi katanya, kalaupun kamu kumpulkan kebaikan kamu seluruhnya, tidak akan membandingi kebaikan Abu Bakar walaupun hanya 1 mud. Tidak bakalan. Umar mau nyaingin, tidak bisa Pak. Tidak bisa nyaingin. Kan kalau dulu kan gelap gitu Pak. Gelap. Ini kok habis sholat isya kok masih ada juga itu orang itu di pojok itu. Kata Umar, siapa? Dicari oleh Umar. Ternyata Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar. Udah katanya. Saya nanti coba malam-malam ingin tahu. Malam-malam Pak. Begitu Sayyidina Umar masuk, sudah ada yang menangis. Siapa lagi ini? Ternyata Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar. Waduh. Udah coba kata Sayyidina Umar. Pokoknya saya nanti ini jam berapa nih? Ini kira-kira mungkin jam 2 mungkin. Saya mau datang nanti jam 12 pokoknya tengah malam saya baru. Jam 12 Abu Bakar udah ada juga. Udah duluan. Waduh. Kalau begitu nanti saya habis isya nggak bakalan. Karena niat di situ mau mengalahkan Abu Bakar Pak. Karena ada niat di sini mau pas Tabiqul Khairat itu ingin saya mengalahkan Abu Bakar. Karena Rasul betul-betul Abu Bakar itu. Maka Abu Bakar itu Pak dari maghrib nggak keluar lagi. Dari maghrib nggak keluar lagi. Ketika Rasulullah SAW mengumandangkan untuk menyumbangkan hartanya itu, Umar itu sudah luar biasa Umar itu. Setengah hartanya. Aku setengah hartanya. Baru beres Pak. Baru beres Umar. Dikiranya mungkin setengah harta kan luar biasa ya. Datang Abu Bakar. Bilangnya apa?
aku serahkan seluruh hartaku. Seluruh hartaku katanya gitu ya. Kayak apa seluruh hartaku itu? Sampai Rasul mengatakan, apa yang kamu tinggalkan untuk kamu, istrimu dan anak-anakmu? Yakin aja dengan Allah dan Rasulnya yang sudah menjamin hambanya yang setiap hari baca Waqiah, maka ia tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Yakin itu aja. Wah Pak, kalau kita ini punya uang kemudian dihabiskan gaji kita Pak, dikasihkan untuk membangun apa, istri kita kayak apa ngadatnya? Coba berani gak? Nggak bakal berani. Jangan berani, nggak akan berani, nggak bakalan berani. Ayo coba. Apalagi kalau begini misalkan, kita udah nggak kerja nggak apa, yakin lah, baca Waqiah aja. Ayo coba. Emang kita makan Waqiah gitu. Itu karena yakin nih, masya Allah, luar biasa. Terus Pak, nyawanya Abu Bakar itu sudah diberikan kepada Rasulullah. Itu berkali-kali dalam sejarahnya itu. Terutama itu ketika kan Abu Bakar Pak nggak ada premannya, nggak ada Pak. Masuk Islam yang pertama siapa? Kan Abu Bakar. Ya dari laki-laki kan Abu Bakar. Jadi ya mah sudah meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak. Malah katanya Abu Bakar mah sudah nunggu Pak. Diangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sudah yakinnya. Ini mah orang al-amin ini mah. Pokoknya sudah meyakinkan itu. Sama dengan Khadijah. Sayyidah Khadijah begitu. Sudah meyakinkan itu. Aduh, masya Allah kan Abu Bakar itu. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu yang membuat atau yang menyebut bahwa Abu Bakar sebagai sahabat Rasul itu ya Allah. Izhuma fil ghor, disebutkan tuh keduanya ketika ada di mana? Di gua Sur. Sampai dia bilang, "Asuhbah ya Rasulullah. Apa aku pantas menjadi sahabatmu ya Rasul?" Sampai begitu. Rasul yang mengatakan, Allah sudah memilih engkau sebagai sahabatku. Kayak apa? Udah kalau sudah. Yang akan menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di dunia dan di akhirat, di surga nanti Abu Bakar sini. Kayak apa? Ketika di Gua Sur, Abu Bakar yang tahu bahwa di Gua Sur itu adalah banyak binatang-binatang berbisa. Maka dia izin duluan kan? Izin duluan untuk membersihkan itu. Membersihkan gua itu. Maka akhirnya masuklah Abu Bakar itu. Ada yang bilang katanya ada robek-robek kainnya atau apanya lah benda-bendanya untuk mencocok atau menutup lubang-lubang khawatir ada ular. Rasulullah SAW ditawari untuk beristirahat oleh Abu Bakar itu. Rasul mau Pak. Dan Rasul tidur di pahanya. Di pakuannya, di hijirnya itu. Rasul itu. Berkenan Rasul itu. Nah ketika begitu. Ketahuan di depan itu ada apa? Ada ular keluar. Ditutupnya oleh kakinya Abu Bakar. Dipatuk Pak. Dipatuk. Nah bisanya itu masuk ke tubuhnya Abu Bakar. Kaku Pak. Membiru tuh. Naik dari kakinya ke atasnya. Sampai ke jantungnya. Enggak bisa bergerak. Abu Bakar enggak teriak. Enggak minta tolong. Enggak apa. Kenapa? Karena khawatir mengganggu tidurnya dan istirahatnya Rasulullah SAW. Nyawanya diberikan itu. Tapi Abu Bakar itu nangis Pak. Sampai air matanya itu netes ke pipi Rasul SAW. Bangunlah Rasulullah. Mayubkika ya Abu Bakar. Apa yang menyebabkan kamu menangis Abu Bakar? Abu Bakar nggak bisa jawab, keluh Pak. Karena ini udah kaku semuanya itu. Dilihatnya oleh Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah SAW memeriksanya. Kan pintar Rasul itu kan. Dilihatnya itu ternyata ada bekas gigitan ular itu di jari jempol kakinya Abu Bakar. Digigit, disedot oleh Rasulullah SAW. Dikeluarkan. Nangis Abu Bakar itu. Ya Rasulullah katanya. Itu mulut lidahmu yang mulia. Yang mulia. Engkau letakkan di kaki hamba yang hina. Nangis Abu Bakar itu. Masya Allah.
Nah itu satu itu diantaranya itu. Nyawanya mutu sudah diberikan. Ketika turun kan dikejar-kejar tuh. Ada seorang Warokoh namanya. Surokoh kan Warokoh. Surokoh itu ngejar-ngejar. Karena dia itu memang ahli juga. Ahli perjalanan, ahli segala macam itu. Karena dia akan ada merebut hadiah orang yang bisa membunuh Muhammad atau membawa Muhammad. Oh dia udah siapkan Pak. Karena udah ketahuan itu ada titik-titik tuh orang yang sedang pergi. Dikejarnya oleh Surokoh itu. Itu Abu Bakar ngelihat ke belakang itu dia itu ada titik-titik putih hitam itu bergerak itu. Wah, udah pasti ini ada yang ngejar kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar mundur Pak. Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Kata Rasulullah, Abu Bakar apa-apaan kamu itu? Di belakang ini ada orang yang mengejar. Khawatir dia nanti melepaskan anak panahnya. Coba tuh Pak, ya kayak apa? Melepaskan tombaknya. Biar apa? Biar punggungku yang menjadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai melarangnya, udah kamu jangan khawatir. Allah yang akan menjaga kita. Itu 2 kali disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar itu. Abu Bakar menganggapnya harga dirinya itu enggak ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Abu Bakar itu. Nah, ketika Abu Bakar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ajarkan doa. Doa, ajarkan doa. Aku berikan doa di doa apa yang aku harus baca di sholat kayak di luar sholat bacanya apa. Kul kata Nabi nih. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasiro. Bayangin tuh Pak. Abu Bakar Pak. Rasul mengajarkannya adalah ya Allah sesungguhnya aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Wala yakfiru zunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Apa yang dipintanya? Pagpirli magfiratan min indik. Ampuni aku. Pagpirli ampuni aku. Berilah aku ampunan dari hadiratmu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmati aku. Karena engkau adalah maha pengampun dan maha pemberi rahmat. Itu Abu Bakar diajarkannya begitu. Kita tahu kayak apa Abu Bakar itu. Jadi ulangi lagi, ini baru satu pernyataan. Istighfar itu tidak harus berkaitan dengan dosa dan kesalahan kita. Tidak harus. Tetapi yang kedua Bapak-bapak semuanya. Tidak ada di antara kita ini yang tidak punya salah. Yang berbuat baik saja. Yang ahli ibadah saja. Itu banyak salahnya. Bagaimana kita yang tidak sebaik orang di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in melaksanakan agama itu. Mereka tobatnya banyak. Luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya dibaru Pak. Dari apa yang disabdakan tadi itu, yaitu umat Nabi Nuh itu. Karena memang ya bisa dibayangkan susahnya umat Nabi Nuh Pak. Istaghfiru rabbakum. Itu adalah Nabi Nuh kepada umatnya. Kan nenek moyang kita itu 2. Satu nenek moyang kita Nabi Adam. Maka dari beliaulah keturunan itu ada. Manusia itu. Ribuan tahun lah sampai kepada Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu disebut oleh Quran itu zurriyataman hamalna ma'anu. Nenek moyang kita yang kedua adalah Nabi Nuh. Karena semuanya itu adalah hancur Pak. Mati semuanya Pak. Mati semuanya. Kecuali zuriyah, orang keturunan pasangan yang dibawa di kapalnya Nabi Nuh. Nah, itu yang disebut nenek moyang kita yang kedua. Ketika turun, Pak. Ketika turun kan 150 harian. Ya, 150 harian di mana di airnya itu. Nah, ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkannya itu,
baru 40 hari. Surutnya 40 hari. Berarti berapa lama itu ya? Nah, berapa bulan itu? Nah, ketika turun itu gimana kehidupan di situ? Kehidupannya susah tuh Pak. Ya makanya di situ ada bubur katanya ya. Namanya bubur Asyura. Jadi masaknya sangat diatur. Kemudian yang dimasaknya bubur-bubur kacang-kacangan yang sisa daripada di bekal yang di tengah laut atau di air itu. Nah, disinilah banyakkan istighfar, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keajaiban, kemudian membekali ridhonya daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Baik, kita sekarang teruskan lagi. Ini masih daripada fadilah ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa kaum mereka, kita, bangsa, umat, kalau Rasul itu engkau, kata Allah itu ada di depan atau ada di tengah-tengah mereka. Nah sekarang kan Rasul sudah tidak ada. Terus apa maknanya kata ulama ini? Yaitu kalau kita ini bersolawat kepada Rasul, bersalam kepada Rasul, Rasul yang mengatakan bahwa Rasul akan menjawab salamnya. Bukan hanya Rasul yang menjawab, Allah yang menjawabnya. Bukan hanya Allah yang menjawabnya, malaikat juga akan menjawabnya. Jadi ketika kita bersalam dan bersolawat kepada Rasul, berarti hakikatnya adalah kita mewujudkan dan menghadirkan Rasul. Ada hadis lagi misalkan kata Rasul, inna afdhala ayyamikum yaumul jumu'ah faaksiru fihi sholata alayya fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Kalau hari Jumat itu adalah hari yang paling baik buat kalian itu, maka perbanyaklah membaca sholawat pada hari Jumat kepadaku. Karena sholawat kamu itu dipamerkan kepadaku, disodorkan kepadaku. Maka kata sahabat, kaifa tu'radu sholatuna wa qad arimta. Gimana sholawat kami akan dipamerkan, dituduhkan, disodorkan kepadamu? Engkau sudah menjadi bangkai, engkau sudah menjadi tanah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Al anbiya ahya fi kuburihim. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, mengharamkan, menghalangi binatang-binatang yang ada di bumi, yang ada di tanah itu untuk memakan jasadnya para nabi. Para nabi itu hidup di kuburnya. Contoh misalkan dalam Isra lagi. Dalam Isra itu yang pertama kali dilihat ketika Isra nih, sebelum ditemu ya, itu Rasul melihat Nabi Musa itu sholat di mana? Di kuburnya. Nah, kan Nabi itu pertama kan Nabi turun, sholat di mana? Di Thaibah. Tanya oleh malaikat Jibril itu, di mana itu kamu sholat? Atadri aina sholaita? Kamu tahu nggak sholat di mana itu? Kata Rasulullah tidak tahu. Kamu sholaita fi Thaibah, kamu sholat di Thaibah. Wa ilaihal muhajarah. Kamu nanti akan hijrah di situ. Diterangkan oleh malaikat Jibril. Kamu nanti ini tempat kamu sholat itu bakal jadi tempat hijrah kamu. Disitulah kamu nanti akan membangun masjid, namanya Masjid Nabawi. Disitulah nanti kamu itu akan ada tempat turunnya Jibril. Makanya ada bab Jibril. Nah, di situ tuh ditandai itu ya. Di situ tuh. Rumahmu nanti di situ, tempat turunku nanti juga di situ di Thaibah ini, dan engkau nanti akan meninggalnya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya Rasul itu turun lagi. Di mana turunnya? Di Madian. Madian itu di mana? Itu di kampungnya Nabi Syuaib. Ada namanya Sajarah Musa namanya. Tempat istirahatnya Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Nah, itu Nabi Musa tuh yang pertama kali Nabi Musa. Jadi bisa ngelihat. Kemudian yang berikutnya adalah di Tursina. Nah, di Tursina. Itu ketika Isra yang dilihat itu Nabi Musa.
Yang kedua ada Nabi Isa di Bethlehem, di tempat lahirnya itu Nabi Isa. Tapi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Nabi yang pertama bertemunya dengan Nabi Adam. Nah kedua Nabi Isa dulu justru yang bertemu. Nabi Isa dulu. Nah di langit yang keenam baru ketemu dengan Nabi Musa. Tuh, ketika Isra bertemunya Nabi Musa itu di mana? Di kuburnya sedang sholat. Ketika Mi'raj Nabi Musa di langit ke-6. Nah, coba ini Bapak kayak begitu. Percaya nggak Bapak kan gitu? Kita memperingati Isra Mi'raj itu sebetulnya ujian keimanan kita. Ini kalau ada cerita begitu percaya nggak? Ya, masa iya? Tuh, masa iya itu Abu Jahal. Ya, masa iya itu namanya masa iya. Nah, kita ini supaya tidak ada masa iya. Supaya iya. Nah, kan aduh Masya Allah, Masya Allah. Jadi ulangi lagi, kalau kita ini bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya kita ini menghadirkan Rasul, karena Rasul akan menjawab kita. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ketika kita sholat, kan hitopnya assalamualaikum, ya kan? Assalamualaikum. Kak itu siapa? Engkau seolah-olah ada di mana? Di hadapannya, di hadapan kita. Jangan masa iya. Ya sekarang kita dengan operator apa namanya Google aja bisa kita. Ayo coba kita ya. Pak Haji ya, mau berjalan kemana? Belok kanan. Bisa tuh. Masa dengan Rasul nggak bisa Pak? Rasul itu ada malaikat sayyarinnya, malaikat sayyar. Itu sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih canggih daripada abah Google. Iya, lebih dong, lebih. Pasti lebih. Jadi jangan aneh tuh, jangan aneh. Rasulullah SAW itu dikasih kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Seluruh makhluk Allah tunduk kepada Rasul. Bapak tahu nggak surat Al-Qamar itu? Bulan aja disuruh apa? Belah, disuruh datang. Datang itu. Itu permintaannya Raja Hubeb. Ya, Al-Yamani itu orang Yaman. Karena disuruh siapa? Disuruh Abu Jahal. Nah, disuruh Abu Jahal. Ketika habis Mi'raj, Rasulullah SAW itu juga diminta oleh saudagar Quraisy ketika itu, yang dia punya rombongan onta yang sedang ke Syam belum pulang. Padahal sudah waktunya pulang. Dan ditanya sama Rasul, kalau kamu benar kamu katanya pergi kemana? Ke Baitul Maqdis Syam ketika itu. Maka coba kamu nemuin nggak kapilah saya yang sedang berdagang di sana? Kata Rasul, aku temuin dia sedang istirahat di Rauha. Cuman katanya ada onta yang hilang satu. Wih, kaget tuh orang itu. Warna apa? Warnanya abu-abu. Di sininya di kanannya ada karung putih, di sininya ada karung hitam. Ah, itu onta saya. Terus akhirnya dia terpaksa dia berdakwah kepada orang-orang yang tidak mempercayainya. Ketika disebutkan begitu, makanya kata Abu Bakar, jangan dulu kamu tidak percaya, tanya dulu buktinya. Nah itu diantaranya tuh. Rasulullah SAW mengatakan dia percaya tuh, dia percaya. Percaya dia ya Allah. Ulangi lagi Bapak-bapak. Jadi ini Rasulullah SAW ini betul-betul Rasul itu akan menjawab kita. Rasul tahu Pak, Rasul tahu apa yang dilakukan oleh kita itu Rasul tahu. Nah kalau saja katanya kaum itu di situ ada Nabi Muhammad tidak bakal disiksa. Satu, apa kata ulama? Inilah keagungannya sholawat. Kemudian yang kedua, wa makanallahu mu'azzibahum wa antafi mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Nah ini yang kedua. Allah tidak akan menyiksa kaum, tidak menyiksa orang, tidak menyiksa kita, pribadi kita, kalau kita itu kaum itu beristighfar. Bapak, ini kita baru pembukaan Pak ya. Belum baca hadisnya nih. Kita ini istighfar yang dicontohkan oleh Rasul itu apa saja bacaannya. Malah ada sampai kepada Sayyidul Istighfar. Coba, kapan kita ini sebaiknya kita beristighfar?
Hafal lafaz yang harus kita baca sebaiknya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali sebaiknya kita ini beristighfar? Karena enggak semuanya 100 kali, enggak. Kalau habis sholat bagaimana? Kalau ketika sahur bagaimana? Kalau asar bagaimana? Kalau hari Jumat bagaimana? Tapi nanti dulu. Ketemunya nanti bulan Syawal. Hah? Ramadan ada? Kalau Ramadan kita nerusin ini. Ya, mudah-mudahan Ramadan. Minta doanya nih Abi nanti insya Allah berangkat tanggal 29. Ini kita agak lama ini umrohnya. Kemudian hari ini, malam ini ada acara ke Kampung Keramat. Ya, tapi nanti setelah kita beres gitu kan. Jadi ini baru pembukaannya saja. Bapak-bapak begini dulu, pesan saya nih. Pesan saya. Sebelum nanti kita ke sana ke sini. Pokoknya kita tolonglah bapak-bapak, yuk kita istighfar. Apa saja yang kita baca istighfarnya, mau astagfirullah ke, mau robik firli ke, jangan kurang daripada 100 kali. Sehari. Jangan kurang, Pak. Itu dulu mulainya ya. Mulainya. Itulah nanti yang akan menjaga kita, menyelamatkan kita, disebutnya itu mengampuni segala kesalahan dosa kita, yang bisa memasukkan kita nanti ke dalam surga, yang juga kita bisa memiliki segala macam apa saja. Tuh, apa saja di situ ya. Mau berkenaan dengan apa yang ada di langit, berkenaan ada yang ada di bumi, yang berkenaan dengan diri kita, dengan juga tetangga kita, istri kita, keluarga kita. Ini kita buat senjata yang paling ampuh untuk umat akhir zaman, umat Rasulullah. 2 saja. Yang pertama adalah perbanyak sholawat, yang kedua adalah perbanyak istighfar. Sudah, ada pertanyaan? Nanti kita terusin ya. Enggak? Ya. Kira-kira apakah semua sholawat yang kita bacakan itu juga termasuk dalam sholawat yang barusan? Iya. Bapak-bapak jangan alergi ya. Sekarang ini ada orang katanya sholawat nggak boleh, sholawat ciptaan itu nggak boleh, sholawat ciptaan ulama itu nggak boleh, itu bid'ah. Astagfirullahaladzim. Pak Ibnu Mas'ud itu sholat sahabat, dia punya sholawat sendiri. Itu sahabat. Apa kita sebut Ibnu Mas'ud itu adalah bid'ah? Astagfirullahaladzim. Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu dimimpikan oleh orang-orangnya, oleh murid-muridnya itu. Ketika Imam Syafi'i ditanya oleh malaikat itu. Ya, malaikat itu. Ternyata ya dengan sholawatnya Imam Syafi'i itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul memberikan kehormatan. Sehingga ketika ditanya, Tuhan, Imam Syafi'i maksudnya, engkau punya kehormatan apa? Begini. Dengan apa? Karena aku menulis sholawat di penghujung kitab risalahku. Sholawatnya ini betul ya? Imam Syafi'i itu. Nah ternyata begitu dibuka, betul Pak, sholawatnya itu apa yang dimimpikan dan diceritakan itu. Artinya Imam Syafi'i saja punya sholawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i, Pak. Nah jadi jangan aneh. Yang kita tidak boleh buat sholawat itu adalah ketika kita sholat. Nah ketika kita sholat itu sudah ditunjuk. Bagaimana ya Rasulullah aku bersolawat? Nah sholawat itu yang ditanya itu sholawat ketika kita sholat. Jadi itu sholawatnya sudah dipilih oleh Rasul. Sholawat Ibrahimiyah. Bapak kalau sholat jangan Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman. Jangan. Nah itu yang itu Pak. Tolong itu dong. Karena kalau mereka sekarang ini tidak bolehkan membuat begitu, terjebak dengan dirinya sendiri. Kita sudah punya data tuh orang-orang yang mengharamkan bersolawat ciptaan orang lain ketika dia khutbah Jumat. Ketika dia mau ngaji, itu dia menciptakan solawat sendiri. Karena mereka yakin, Pak, khutbah nggak boleh dengan solawat. Tanpa solawat. Kita ngaji sebaiknya harus pakai solawat. Akhirnya dia buat sendiri. Solawatnya. Itu nyata itu. Kan dia kan menjebak dirinya sendiri. Ya kan? Makanya nggak boleh sembarangan Pak membid'ahkan, menyalahkan amaliyah orang-orang mukmin. Apalagi kita ini punya
punya dalil daripada ulama-ulama salaf soleh. Nah mereka tidak menjadikan kembali ke Quran ke hadis. Kitab-kitab itu apa namanya perbuatan ulama itu bukan dalil. Lo makai dalil gimana? Allah nyuruh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu Allah nyuruh. Nanya pada ulama. Jadi kalau kita nanya kepada ulama, kepada Imam Syafi'i yang memang ahli dalam agama, itu sudah ngikutin sunnah. Sudah ngikutin Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Komat 2 menit lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Apa jawabnya? Tuh jawabnya Quran dan hadis. Begitu enggak? Tidak. Apa itu? Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Itu pedoman kita kan itu kata Allah itu. Kata Quran kan? Kata Quran. Terus kata Rasulullah SAW, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka ambillah oleh kamu itu atau sunnah sahabatku, sunnah ashabi itu. Gigit tuh oleh kamu dengan apa? Dengan geram kamu. Nah, sekarang kita mau sholat taraweh. Di sini sholat tarawehnya dalam sebulan berapa kali? Hah? Sebulan? Full. Mana dalilnya? Rasul nggak pernah taraweh full. Nggak ada. Tuh, bid'ah tuh. Setiap yang tidak dilakukan Rasul, bid'ah. Lah. Gitu kan? Kayak begitu aja. Kita itu ya tuh. Rasul SAW 20 rakaat. Apa ada? Itu adalah sahabat yang membuat. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat, oleh salafus soleh, itulah salafi namanya. Yang sesungguhnya itu adalah yang mengikuti Imam Syafi'i. Karena beliau adalah salaf. Yang mengikuti Imam Hanafi, beliau adalah salaf. Imam Hanafi itu tabi'in. Imam Syafi'i itu tabi'in. Kayak Imam Hanafi itu meninggal, lahir, yang meninggal, itu Imam Syafi'i lahir. Nah, Imam Maliki jadi semuanya para imam itulah yang namanya salafi itu. Jadi kalau kita ngikut kepada mereka, kitalah yang salafi itu. Gitu ya saudara. Udah ya? Iya, udah. Udah ya, karena udah qomat ini ya. Qomah ya karena. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.